Bacaan untuk hari ini adalah di Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6 bagian A. Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6 bagian A saya baca begini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dilakukan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Berikut, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, dan saya ulangi karena ini sangat penting. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakkepercayaan mereka. Jadi di sini kita baca sebuah cerita di mana Yesus lagi pulang ke kampungnya sendiri. Dan harusnya mungkin orang senang melihat dia dan bagaimana sekarang pelayanan dia luar biasa. Malah kebalikan yang terjadi. Orang gak bisa terima Yesus. Orang-orang pikir, loh bukannya dia dulu waktu kecil yang main sama kita. Main kelereng mungkin. Waktu dia mulai bertumbuh besar, bukannya dia tukang kayu dan kerja seperti orang biasa. Sekarang tiba-tiba seakan-akan bukan orang biasa lagi. Orang luar biasa. Berkhotbah, beritakan firman, menyembuhkan yang sakit. Dan mereka menolak dia. Sehingga Yesus gak dapat melakukan mujizat satupun. Karena respon daripada orang-orang yang ada di sana. Nah, cerita yang barusan ini kita baca mengingatkan saya akan satu cerita yang lain di Alkitab. Pernah dalam Injil dijelaskan bagaimana Yesus pernah berjalan ke satu tempat melewati pohon ara. Dan karena Yesus lagi lapar, dari jauh dia melihat pohon aranya dan dia mendekatinya untuk melihat jangan-jangan ada buah yang bisa saya makan. Yesus mendekati, ternyata gak ada buah sama sekali. Padahal pohon ara ini sudah mulai berdaun. Seharusnya ini memang waktunya di mana buah juga keluar. Akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu dan mengatakan, seorang pun gak pernah akan makan dari engkau. Dan dikatakan bahwa seketika itu juga pohon ara kering sampai ke akar-akarnya. Dan murid-murid terutama Petrus sangat heran dan bertanya, kok bisa ini terjadi? Kok bisa karena perkataan Yesus sampai pohon ara ini sekarang jadi kering? Jawaban Yesus kepada murid-murid, jangankan apa yang saya katakan kepada pohon ara terjadi. Tapi sesungguhnya kalau kalian tidak khawatir, tidak sedikit pun bimbang, tapi percaya dengan iman bahwa gunung ini akan pindah ke dalam laut, maka gunung ini akan beranjak dan pindah ke dalam laut. Dari sana keluarlah kalimat yang sering kita dengar, mountain moving faith. Iman yang memindahkan gunung. Tapi satu pertanyaan saya kepada Anda. Yesus bilang kalau kita gak ragu, kalau kita gak bimbang, kalau kita yakin, tuh gunung pun akan pindah ke dalam laut. Tapi apakah itu benar terjadi? Apakah Yesus benar atau cuma hiperbola saja? Siapa yang di sini mungkin pernah berdoa untuk sebuah masalah. Masalah itu sebesar gunung. Adalah sebuah badai sebesar gunung. Atau ada gunung beneran. Kita minta Tuhan pindahkan. Tapi sampai sekarang gak pindah-pindah. Dan hari ini kembali kita dengar cerita ini, kita pikir, kok bisa ya Yesus bilang gunung bisa pindah tapi dalam hidup saya gak terjadi. Masalahnya di mana? Saya kasih 3 pilihan. Dan saya minta setelah ini Anda harus milih salah satu. Apa alasan kalau kita berdoa gunung pindah tapi gunung gak pindah? Apakah alasan pertama, pernyataan Yesus tadi bahwa gunung bisa pindah ke dalam laut itu cuma hiperbola aja? Atau alasan kedua, kita yang salah mengerti pernyataan Yesus? Atau kemungkinan yang ketiga, selama ini iman kita kurang besar, terlalu kecil. Jadi saat habis ini saya akan hitung sampai 3. Saya minta semuanya serentak, boleh berikan jawaban 1, 2, atau 3. Kenapa serentak? Supaya gak ketahuan kalau ada yang salah, jadi gak usah malu ya. Nanti dengan suara yang keras semuanya rame-rame, tapi sekali lagi saya kasih pilihan-pilihan yang ada. Kalau kita punya sebuah masalah sebesar gunung atau hal yang lain yang seperti gunung dalam hidup kita, kita minta pindah tapi gak pindah-pindah. Alasannya apa? Padahal Yesus bilang bisa. Apakah memang Yesus itu memang berlebihan, dia cuma hiperbola aja?
Atau yang kedua, kita yang salah mengerti pernyataan Yesus. Atau yang ketiga, iman kita kurang besar. Ayo coba kita jawab rame-rame. 1, 2, 3. Oke, benar-benar ini kayaknya jawabannya beragam ya. Beda-beda hal yang saya dengar. Coba ingat jawaban Anda sampai ke akhir khotbah. Apakah Anda masih yakin dengan jawaban yang Anda sudah berikan? Tapi kalau kita kembali ke Markus 6 yang tadi kita baca ayat 5. Keluarlah kalimat ini. Ia, yaitu Yesus, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang. Saya mau tanya, apakah benar Yesus waktu itu di sana gak bisa menyembuhkan, gak bisa mengadakan? Apakah ini soal gak bisa atau soal hal yang lain? Sambil kita baca Alkitab kan tentunya ada juga sebuah tafsiran yang terjadi dalam pikiran kita. Kita berusaha mengerti ini maksudnya apa. Dan kalimat yang seperti ini di seluruh Alkitab sering terjadi. Bahwa Tuhan gak bisa, atau ini gak bisa. Ya, seringkali secara bahasa yang dimaksud adalah, itu sebuah bahasa yang memang lumrah biasa dipakai. Bahwa tidak proper. Tidak sepantasnya untuk Tuhan melakukan. Bukan soal gak bisa, kalau bisa Tuhan bisa lakukan segala hal. Orang yang bebal pun seperti Bileam, Tuhan bisa pakai keledai untuk ngomong kepada dia. Padahal biasanya Tuhan ngomong kepada orang dekat. Orang yang jahat seperti Paulus yang mau mengejar orang-orang Kristen, Tuhan mengadakan sebuah hal sampai Paulus itu bertobat dan sadar. Tuhan itu ada. Kalau soal bisa atau gak bisa, Tuhan bisa. Membuat mujizat kepada siapapun, kalau Tuhan mau ya bisa. Tapi yang dimasukkan di sini adalah, it's not proper, tidak pantas. Kalau ada orang-orang menolak Tuhan, ya Tuhan juga gak pantas untuk memberikan mujizat kepada mereka. Jadi itu yang dimasukkan di sini. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ada hal-hal lain dalam hidup kita juga yang selama ini kita seperti orang yang di sana. Yang kita lakukan terhadap Yesus gak pantas. Tidak proper. Mungkin kita sudah ikut Tuhan lama. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi tanpa sadar sudah berapa hal menjadi kebiasaan dan seharusnya tidak pantas. Karena apa yang mereka lakukan kepada Yesus gak pantas. Mereka menolak dia. Gak pantas pula Tuhan berikan mujizat kepada mereka. Apakah ada hal-hal yang lain yang mirip dalam kehidupan kita? Saya akan berikan judul untuk hari ini. Begini judulnya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan ini keluar dari salah satu ayat yang ada di Alkitab. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kita bersyukur hari ini untuk firman yang boleh kita dengar. Bahkan Engkau pernah mengatakan rancangan Engkau bukan rancangan kami. Tapi Tuhan, kami berdoa supaya ini gak berlaku atas kita. Melainkan kita menjadi orang-orang yang semakin mengerti rancangan Tuhan dan persis di dalamnya kita berjalan. Bantu kami hari ini untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus-Mu katakan, amin. Hari ini akan ada 2 poin. Poin pertama adalah kita akan melihat to pray rightly. Bahasa Indonesianya berdoa dengan benar. Tadi saya katakan apakah ada hal-hal yang mirip dengan ceritanya tadi. Orang-orang itu gak pantas apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Dan seringkali juga gak pantas atau gak sepatutnya cara bagaimana kita berdoa. Sehingga akhirnya kita kecewa, doa saya gak dijawab. Tapi bukan salahnya Tuhan. Tapi saya selama ini yang salah mengerti soal berdoa. Di kalangan teologia, atau kalau belajar teologia, ada 2 kata yang dipakai untuk menafsirkan ayat. Coba kita melihat slide berikut. Ada satu cara menafsirkan ayat atau menafsirkan Alkitab adalah dengan eisegesis. Dan Anda melihat adalah sebuah tanda silang. Artinya ini ditolak, ini salah. Dan ada yang satu namanya exegesis, dikasih centang karena ini adalah cara yang benar. Nah kalau ini mau dijelaskan berjam-jam pun bisa panjang lebar. Tapi kita hari ini singkat aja, versi singkatnya eisegesis dan exegesis. Ini penting, walaupun Anda bukan teolog, tapi Anda baca Alkitab pun Anda bisa terapkan ini. Kata eisegesis artinya membawa ke dalam. Kata exegesis artinya membawa keluar. Gampang diingat sama seperti exit. Sama seperti extract atau banyak kata lain yang mulai dengan X. Jadi exegesis dibawa keluar, eisegesis dibawa ke dalam. Eisegesis itu berbahaya. Artinya gimana? Katakan kita punya sebuah pandangan dan saya katakan ini yang benar. Sekarang saya baca Alkitab dan saya berusaha mencocokkan Alkitab dengan pendapat saya. Berarti pendapat saya masukin ke firman Tuhan, saya cari ayat pendukung. Itu salah, itu gak boleh. Dengan cara itu, hal yang aneh-aneh pun kita bisa jadikan benar. Karena kita cuma pakai cocok logi, saya akan cari ayat yang cocok untuk yang saya mau. Saya kasih contoh. Katakan ada seseorang dan dia merasa begini, aku pengen punya istri lebih dari 1.
Saya nggak puas satu istri, saya mau 10 atau 20. Bisa nggak dengan dia pakai ayat Alkitab, dia cari ayat pendukung yang sesuai? Bisa nggak? Ya bisa, dia buka perjanjian lama, Daud istrinya lebih dari satu. Abraham waktu itu juga selain Sarah ada yang lain. Waktu itu anaknya Daud, Salomo, hampir 1000. Aku boleh juga dong 1000. Nah itu namanya eisegesis, bahaya. Memang ayatnya ada, tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Ya enggak. Dan dengan cara itu, kalau kita lakukan eisegesis, pendapat kita mau masukin ke dalam Alkitab, dosa manapun bisa dicari ayat pendukung. Dan akhirnya kita hidup di dalamnya. Iblis pun pernah berusaha melakukan itu kepada Yesus. Yesus barusan dibaptis, sekarang pergi ke padang gurun dipimpin oleh Roh Kudus, berpuasa 40 hari, selesai berpuasa dia lapar. Iblis datang dengan 3 pencobaan. Iblis bilang kepada Yesus, Yesus kalau engkau benar anak Allah, coba engkau bicara kepada batu supaya batu menjadi roti yang bisa engkau makan. Karena engkau lapar. Yesus membalas, manusia bukan cuma makan roti saja, tapi makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Yesus balas dengan firman. Pencobaan kedua, iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Terus iblis bilang, Yesus kalau benar engkau anak Allah, lompat ke bawah. Sebab dikatakan tentang engkau, malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya batumu tidak terantuk kepada batu. Dan tahukah Anda, iblis lagi mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Apa yang dikatakan iblis itu benar, tapi pengertiannya disalahgunakan. Sampai Yesus katakan, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita mau hidup dalam dosa dan kita mau cocokkan cari ayat pendukung, bisa-bisa aja. Tapi itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah, harusnya eksegesis. Eksegesis artinya kita buka Alkitab, kita katakan pendapat saya sementara saya pindahkan, saya buang. Saya seperti gak mau punya pendapat. Apa yang Alkitab katakan dan saya akan terima. Kalau ternyata dalam pikiran saya ada yang salah, saya akan rela untuk mengubah pikiran saya. Kata pertobatan di perjanjian baru adalah kata metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Saya buka Alkitab, kalau ada yang sesuatu nggak sesuai dengan pikiran saya yang diubahkan. Bukan Alkitab yang disesuaikan dengan pendapat saya. Nah dengan cara itu coba kita sekarang melihat Yohanes 14 ayat 14. Mengenai kita bahas doa yang benar. Yesus pernah mengatakan begini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin, haleluya. Berarti saya minta apa saja dalam nama Yesus pasti diberikan. Apakah benar? Atau jangan-jangan bahaya kalau kita tafsirkan seperti itu. Karena sayangnya sudah banyak hamba Tuhan yang saya dengar. Mereka menjelaskan atau menghormatkan seakan-akan itu. Kalau kamu imannya cukup dan kamu minta kepada Yesus, apapun itu pasti diberikan kepadamu. Ada mobil yang kamu pengen, tumpang tangan akan dipindahkan kepadamu. Ada rumah yang kamu pengen, tumpang tangan atas rumahnya akan pindah kepadamu. Terus aku pikir, loh kalau memang iya, kasihan pemilik sebelumnya, mobilnya hilang pindah ke saya. Kasihan pemilik rumah sebelumnya, rumahnya pindah kepada saya. Cuma karena saya serakah orang lain dirugikan, masa Tuhan akan jawab doa yang seperti itu? Yang cuman akan memuaskan hawa nafsu saya. Ya enggak. Tapi ayat ini kan mengatakan, minta apa saja dan akan diberikan, akan dijawab. Nah, saya mau di sini coba ngecek, apakah Anda bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan. Saya berikan contoh dan Anda jawab iya atau tidak. Iya kalau doanya dijawab, tidak kalau doanya nggak dijawab. Ada seseorang, wanita, dia katakan saya sudah bosan dengan suami saya. Tuhan saya berdoa, atau kalau dia seorang pria, dia bosan dengan istrinya. Tuhan saya berdoa, engkau berikan saya pasangan yang baru. Tuhan jawab iya atau tidak. 1, 2, 3? Tidak. Anda semua yakin tidak ya? Saya mau tanya, kok bisa Anda mengerti kehendak Tuhan bahwa tidak? Apakah barusan Anda dengar suara dari surga dalam hati Anda yang mengatakan tidak? Anda kok bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan? Karena Anda mengerti firman. Dan firman adalah kehendak Tuhan yang sudah tertulis. Orang yang suka selalu menerima firman Tuhan dan diisi oleh firman Tuhan, dia akan gampang untuk membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Saya kasih contoh yang lain. Ada seorang mengatakan, Tuhan tolong jadikan saya kaya raya. Supaya semua orang akan lihat, aku ini orang hebat, aku ini bisa. Kira-kira Tuhan pengen gak menjawab doa yang seperti ini? Coba 1, 2, 3, iya atau tidak? 1, 2, 3, tidak. Karena itu cuma akan memuaskan hawa nafsunya dia dan dia akan pamerkan, malah tidak baik. Mungkin ada orang lain mengatakan, wah selama 2-3 tahun terakhir ini,
kok hidup saya biasa-biasa aja dan saya ini banyak buang waktu dan saya banyak menyesal 2-3 tahun terakhir. Tuhan, saya berdoa dan besok pagi kalau saya bangun kembali menjadi tahun 2021. Mungkin gak? 1, 2, 3? Tidak, Tuhan tidak akan berikan. Nah, Anda di sini semua bisa ya membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Karena ternyata firman Tuhan yang Anda pelajari itu akan menuntun engkau untuk mengerti yang mana kehendak Tuhan, mana bukan. Saya kasih contoh waktu saya kecil. Sesuatu yang salah yang saya dulu sering lakukan. Anda tahu saya besarnya di Jerman, waktu saya SMP dan SMA, kalau mau ke sekolah harus naik bus. Karena sekolahnya cukup jauh, 5 km dari rumah. Dan di sana hal yang biasa, semua anak itu mandiri, sendirian naik bus. Itu bus khusus untuk anak sekolah memang. Dan dalam bus biasanya saya selalu duduk di kursi yang sama. Dan cukup sering kalau PR saya belum selesai, saya nggak lakukan di rumah. Tapi pagi-pagi di bus saya nyicil bikin PR-nya. Karena saya pikir masih ada waktu setengah jam. Tapi kadang-kadang sudah jelas waktu setengah jam ini nggak cukup untuk bikin PR-nya. Nanti nyampe ke sekolah takut dimarahin guru. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau boleh hari ini gurunya sakit nggak usah masuk. Saya doa seperti itu seumur hidup ya, mungkin lebih dari 100 kali. Kira-kira berapa kali Tuhan menjawab doa saya? Seingat saya nggak pernah Tuhan menjawabnya. Karena doa saya itu mencelakakan orang lain. Walaupun saya sebagai anak kecil dengan iman yang tulus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tetap gak dijawab. Karena hal itu ternyata gak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat satu ayat atau Alkitab dan ingin mengerti artinya apa, ada sebuah kalimat Bible interprets Bible. Alkitab menafsirkan Alkitab. Berarti ada ayat-ayat lain yang membantu kita menafsirkan. Ada ayat-ayat pendukung, ada konteks. Kita lihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Dari sana jelas, oh ternyata maksudnya begini. Ayat yang tadi kita baca, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Coba kita lihat konteksnya, ayat sebelumnya kayak gimana. Kita baca sekarang dari ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya, ini tujuannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kalau doa kita adalah sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan katakan saya akan berikan. Tapi kalau kita mungkin mendoakan sesuatu dan itu cuma untuk nafsu kita dan kita, mencelakakan orang lain. Atau malah membuat nama Tuhan hancur, yang gak mungkin diberikan. Baru lanjut ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada konteks. Konteksnya harus sejalan dengan firman Tuhan yang kita minta. Nah kalau kita baca Alkitab berarti kita lihat konteks dekat. Ayat sebelum sesudah, pasal sebelum sesudah. Kita juga harus lihat konteks yang jauh. Contohnya beda kitab. Menjelaskan hal yang sama. Coba sekarang kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14. Tadi Injil Yohanes. Sekarang bukan lagi Injil tapi surat. Jadi ini sudah beda kitab. Tapi orang yang sama namanya Yohanes menjelaskan kembali begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ternyata semua doa bisa dijawab dan gunung bisa pindah kalau memang yang kita minta ini lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi intinya adalah soal itu. Jadi kalau sekarang saya kembali menjawab pertanyaan yang saya kasih di awal khotbah, saya tanya kepada Anda. Waktu Yesus mengajak murid-murid, jangankan pohon ara, gunung pun bisa beranjak ke dalam laut kalau kita mengimani dan kita nggak ragu. Kenapa kadang-kadang nggak beranjak-beranjak, gunungnya masih di sana? Alasan pertama, apakah Tuhan memang hiperbola atau kita yang salah mengerti kehendak Tuhan, atau yang ketiga, karena iman kita kurang besar. Biasanya paling sering yang kedua, karena kita salah mengerti apa yang Tuhan mau. Memang gunung bisa beranjak kalau memang dalam hal ini adalah kehendak Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan untuk beranjak. Tapi ada hal-hal di mana Tuhan katakan enggak, saya lebih dipermuliakan kalau gunungnya tetap. Jadi yang kita harus lakukan seharusnya adalah membedakan yang mana kehendak Tuhan. Seorang pendeta bernama John MacArthur, kita melihat quote berikut. Dia pernah katakan begini dan saya akan kutip. The true gospel is a call to self-denial. It is not a call to self-fulfillment. Kalau bahasa Indonesia saya terjemahkan, Injil adalah panggilan untuk menyangkal diri, bukan panggilan untuk memuaskan diri. Saya ulangi, ini penting ya. Injil adalah panggilan untuk menyangkal diri, bukan panggilan untuk memuaskan diri. Dengan kata lain, kita jangan katakan, oh enak ya, saya sekarang sudah jadi Kristen, sehingga apapun yang saya minta, pasti saya selalu terima.
Seakan-akan Yesus itu sudah menjadi seperti genie yang memberikan semua harapan dan impian saya. Dan Tuhan yang harus ikut kehendakku. Padahal seharusnya aku yang ikut kehendak Dia. Sehingga ada ayat-ayat yang seperti ini. Yesus pernah katakan, sangkal diri, pikul salib, ikuti aku. Matius 16 ayat 24. Di bagian lain Alkitab mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa tapi gak terima karena salah berdoa. Ini doa cuma keluar dari nafsu. Jadi kalau kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 14 yang tadi kita sudah baca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi akar masalahnya atau hal yang seharusnya menjadi soal adalah, gimana Tuhan supaya saya bisa mengerti kehendak-Mu? Gimana Tuhan supaya lain kali kalau saya minta, permintaan saya seturut kehendak Engkau sehingga pasti akan dijawab. Jadi itu yang harus kita jawab hari ini. Mungkin ada orang pikir, ya tapi gak mungkin juga kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena kan Alkitab mengatakan sesuai judul khotbah hari ini. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Gimana kita bisa mengerti rancangan Tuhan? Coba kita melihat ayat yang barusan saya kutip. Yesaya 55 ayat 8-9. Dan di sana memang Tuhan katakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya udah berarti jelas saya nggak mungkin bisa mengerti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Apakah benar jelas? Sekali lagi saya ingatkan kita harus lihat konteks untuk bisa mengerti sebuah ayat. Coba kita lihat ayat persis sebelumnya. Ayat 7. Baiklah orang fasik. Siapa di sini orang fasik? Kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan, Anda adalah orang benar, kata Alkitab. Paulus selalu menyebut para pendengarnya, hei orang-orang kudus. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat, Anda orang benar bukan orang jahat kan? Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia yaitu Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baru ayat berikut, rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Kalau kamu itu orang fasik, rancangan Tuhan gak sesuai dengan rancangan orang fasik. Keinginan Tuhan gak sesuai dengan keinginan orang jahat. Tapi kalau kita bertobat, rancangan Tuhan menjadi rancangan kita. Jalan Tuhan menjadi jalan kita. Sehingga Daud bisa mengatakan, saya ini berjalan dalam jalannya Tuhan karena firman Tuhan sudah menjadi pelita bagi kakiku. Perjanjian baru kita melihat 1 Korintus 2 ayat 16. Paulus mengatakan kepada orang yang di Korintus, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami, Anda dan saya, kita orang percaya, memiliki pikiran Kristus. Rancangan dan jalan Tuhan bisa kita mengerti. Coba kita melihat Roma 12 ayat 2. Dan hari ini karena memang waktu juga terbatas, hari ini kita cuma bahas bagaimana kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan itu dari firman Tuhan ya. Mungkin supaya kita belajar untuk dituntun oleh Tuhan secara spesifik, kita bahas lain kali, waktunya gak cukup. Tapi hari ini kita belajar bahkan firman Tuhan saja, itu sudah cukup untuk menuntun kita semua. Roma 12 ayat 2, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah ini bahasa kuno, kalau bahasa hari ini, berubahlah, pikiranmu harus berubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi jelas Paulus bilang, kita bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan. Tapi coba kita melihat ayat ini dari depan. Saya akan bahas per bagian. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hey New Life Church, jemaat-jemaat Tuhan, jangan kita serupa dengan dunia ini. Kalau mungkin katakan ada seorang yang pada saat berbuat baik, pada saat memberi, dia pengen supaya orang-orang lain mengetahui, supaya bisa memuji dia. Apakah itu gak menunjukkan bahwa dia masih sama seperti dunia? Sedangkan Alkitab di dalam ayat ini mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kalau ada orang yang merasa bahwa pakaian, tas, mobil dia harus dari merek tertentu. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa dia masih sama dengan dunia ini? Sedangkan Alkitab memanggil kita untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kalau ada orang yang masih senang gosip, ceritakan aibnya orang lain, masih senang mendengar gosip,
Mungkin alasannya adalah, oh iya ceritakan supaya saya bisa doakan. Tapi dalam hati sebenarnya punya sebuah kegatalan, sebuah keinginan untuk memang dia pengen tahu. Apakah dia gak sama dengan dunia ini, sedangkan kita dipanggil, dikatakan supaya beda dari dunia ini. Kalau mungkin ada orang dan dia mengukur sukses hanya dari segi finansial, apakah itu tidak menunjukkan bahwa cara pikirnya masih sama kayak dunia, sedangkan kita dipanggil untuk cara pikir kita sesuai dengan Alkitab, tidak sama dengan dunia. Selama kita nggak rela untuk meninggalkan hal-hal yang dari dunia, susah untuk firman Tuhan bisa mengubah kita. Setiap minggu mungkin Anda dengar khotbah, mungkin seringkali Anda juga baca Alkitab, tapi ayatnya nggak bisa masuk karena pikiran kita dipagari oleh kehendak kita. Aku maunya begini, yang ini saya tolak. Sehingga pertumbuhan seseorang kadang-kadang lambat atau bahkan nggak ada. Dulu pemarah, hari ini pemarah. Dulu emosi, hari ini masih emosi. Dulu gak bisa mengampuni, masih gak bisa mengampuni. Dulu gak suka cita, masih gak suka cita. Dulu suka kecewa, masih kecewa. Kalau kita gak rela untuk katakan, oke Tuhan, aku mau berusaha, aku mau tinggalkan hal-hal yang duniawi. Firman Tuhan susah untuk bisa nyampe ke dalam hati kita. Lanjut, ayat ini mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi intinya apa? Bertobat setiap hari. Seperti yang sering kita dengar di sini. Saya pun sampai hari ini, saya baca Alkitab sangat sering masih terjadi. Bahkan tiap hari terjadi, saya baca sesuatu dan saya sadar ternyata dalam hidup saya masih ada yang belum sesuai firman Tuhan. Saya harus bertobat setiap hari. Itu penting. Maka akan terjadi, saya lanjut baca. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah hari ini mungkin kita cuma lihat versi singkat saja dari bagaimana kita bisa membedakan kehendak Tuhan. Pernah tahun lalu di bulan ke-5 2022, waktu itu saya membahas panjang lebar sepanjang satu khotbah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa Anda tonton ulang atau bahkan kapan-kapan ke depan bisa saya khotbah kembali karena memang ini banyak orang suka tanya. Tapi minimal hari ini kita sudah lihat, kita gampang membedakan kehendak Tuhan. Berawal dari kita semakin cinta firman Tuhan dan firman Tuhan akan menuntun kita untuk mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan Dia, dan semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam poin pertama hari ini kita sudah melihat, kita sudah belajar bahwa kadang-kadang ada anak Tuhan bagaimana cara mereka berdoa itu enggak pantas, seharusnya enggak seperti itu. Dan bila poin satu hari ini mengingatkan kita untuk mau berubah. Kita lanjut poin kedua mengenai hal-hal yang mungkin ada dalam hidup kita tapi kurang pantas, kurang baik. Tapi poin kedua bukan saya yang khotbah, ada seorang lain yang akan khotbahkan. Coba Diki Kuswandi boleh masuk. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya akan perkenalkan bentar siapa ini Diki. Diki Kuswandi sudah 7 tahun berada di gereja ini. Dan dulu awal mula dia mulai masuk di sini benar-benar belum melayani, belum apa-apa. Bahkan belum kenal Tuhan, bisa dikatakan hampir seperti itu. Sekarang dia sudah bertahun-tahun menjadi seorang gembala life group. Dan beberapa tahun lalu camp atau retreat kita yang pertama dia menjadi ketuanya dan divisi acaranya, dan di awal tahun sudah ikuti kelas khotbah yang diadakan oleh Pendeta Wahyu Pramudia Pak WP selama beberapa minggu, beberapa bulan, dan hari ini dia akan berkhotbah untuk pertama kali. Sekali lagi coba berikan dukungan yang paling luar biasa. Oke. Selamat sore semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau ajak kita buat main sebuah permainan tebak-tebakan. Oke? Di layar di belakang saya nanti akan muncul 2 buah gambar. Boleh ditampilkan gambarnya? Gambar kiri dan gambar kanan. Dan tujuan Anda atau tugas Anda adalah untuk memilih gambar mana yang sesuai dengan pernyataan saya. Oke? Nanti kita sama-sama katakan gambar kiri, jadi kiri atau kanan dalam hitungan ketiga ya. Oke. Pertanyaan pertama ya, gambar pertama. Gambar mana yang menunjukkan seorang polisi? 2, 3. Mantap. Next slide, gambar berikutnya. Gambar mana yang menunjukkan seorang koki atau chef? 2, 3. Mantap. Oke, next slide. Gambar mana yang menunjukkan seorang pilot? 2, 3. Mantap. Benar semua. Berikan tepuk tangan buat diri Anda. Mungkin tampaknya kayak Anda pikir kayak konyol banget ya. Bukannya begitu gampang kita bisa jawab, begitu jelas itu tampil di sana bahwa ya ini pilot, ya ini koki, ya ini polisi. Ngapain kok saya tanya lagi kepada Anda, gitu kan ya.
Tapi justru itu yang mau kita pelajarin hari ini. Alasan kenapa begitu gampang kita bisa tahu gambar mana yang benar adalah karena kita mengidentifikasi seseorang dari pakaiannya. Kita tahu kalau pilot harus bajunya seperti ini. Kita tahu kalau koki harus seperti ini. Kalau dokter seperti ini. Kalau polisi seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita seorang Kristen? Pakaian apa yang harus kita pakai supaya itu mencerminkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan saat orang lihat kita, mereka tahu bahwa kita memang orang Kristen. Mungkin ada tanya, mana ada Pak pakaian buat orang Kristen? Masa kita orang Kristen pakai seragam terus masuk dalam gereja, dalam ibadah New Life ini semuanya pakai baju yang sama? Misalnya pakai baju kuning, ada gambarnya apa gitu, semuanya harus pakai yang sama? Hari ini saya katakan bahwa firman Tuhan katakan ada. Poin kedua untuk hari ini, to dress rightly, mengenakan pakaian yang benar. Kita akan buka dalam kitab Matius pasal 22 ayat 1-14. Kita nggak akan baca seluruh ayatnya, tapi saya akan berikan rangkuman singkat tentang cerita ini. Nanti kita akan ambil beberapa ayat saja. Tapi saya akan coba untuk rangkum bagi Anda apa yang terjadi dalam ayat ini. Jadi ayat ini berbicara mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi konteks ceritanya adalah saat itu Yesus sedang berbicara dengan sekelompok orang, ada orang-orang Farisi, ada pemimpin-pemimpin agama di masa itu, dan Yesus katakan, kerajaan surga kita, itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin, pesta nikah untuk anaknya. Dan raja ini, dia suruh hamba-hambanya untuk mengundang atau mengajak kembali orang-orang yang sudah sebelumnya diundang. Tapi mereka semua menolak, dan akhirnya harus dikirimkan hamba-hamba yang lain untuk pergi menjemput mereka. Dan lagi-lagi orang-orang itu menolak dan malah memburu, menganiaya dan membunuh mereka. Maka murkalah raja ini dan dia katakan kepada hamba-hambanya yang lain bahwa enggak layaklah orang-orang yang tadi pertama kali sudah diundang. Sekarang pergilah ke jalan-jalan dan undang setiap orang yang kamu temuin ke pesta pernikahan ini. Kalau kita belajar dalam tadi pas kasih cerita tentang eksegesis ya. Maka kita tahu bahwa dua undangan pertama tadi, orang-orang yang awalnya menjadi bagian dari pesta perkawinan ini, itu ngomong tentang orang-orang Yahudi. Tapi karena mereka menolak, maka Tuhan katakan, Raja katakan, sekarang pergilah ke setiap orang, maka sekarang kerajaan surga bukan lagi cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk setiap orang yang mau. Dan itu adalah Anda dan saya. Sekarang kita coba baca dalam Matius 22 ayat 10-11. Dikatakan seperti ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Jadi kerajaan Tuhan bukan cuma untuk orang-orang yang tampaknya baik aja ya. Tapi orang-orang jahat juga mereka dapat kesempatan untuk bisa ikut dalam kerajaan surga. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Orang itu speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan dapat ratap dan kertak gigi. Mungkin Anda katakan, lah, bukannya Alkitab berkata, jangan khawatirkan apa yang kita pakai. Kok ayat ini berkata kalau kita nggak pakai pakaian yang benar, kita nggak boleh masuk dalam surga. Pakaian apa sebenarnya ini yang sampai menjadi tolak ukur bagi Tuhan, yang A masuk surga, yang B nggak masuk surga. Kita coba buka dalam Wahyu 19 ayat 7-8 untuk kita bisa mengerti pakaian apa yang dimaksud. Dikatakan seperti ini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Tadi perkawinan ini juga berkawinan ya. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan siapa pengantinnya? Kita semua, gereja Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan Alkitab menulis bahwa lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian yang tadi dikatakan tidak benar, itu bukan tentang pakaian yang seperti kita pakai sekarang, pakaian fisik. Tapi berbicara tentang pakaian rohani. Bagaimana tidak pantas bagi seorang Kristen kalau dia tidak memakai perbuatan-perbuatan benarnya. Nah, perbuatan benar apa yang dimaksud?
Kita coba buka dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan seperti ini. Jadi perikop dalam Kolose 3 berbicara mengenai manusia baru. Ayat 9 saya bacakan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bahasa Indonesia itu kadang agak susah gitu ya kalau kita baca Alkitab ya. Kalik gitu. Kenapa kok nggak pakai kata Tuhan gitu kan ya? Harus pakai kalik gitu. Jadi kalik ini kan maksudnya Tuhan ya. Jadi apa yang dimaksud dalam Kolose adalah manusia baru, Anda dan saya orang percaya, harusnya kita mengenakan manusia baru juga. Dan manusia baru itu kecenderungannya apa? Kita mau senantiasa bertobat, diperbaharui terus menerus, semakin seperti gambaran Tuhan yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca lanjut lagi di Kolose 12 dan 14 dikatakan hal mengenai mengenakan juga sih, kayak mengenakan baju ya. Ayat 12 mengatakan, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah rendah hati. Ayat 14 katakan, kenakanlah kasih. Dan kalau kita rangkum semua ayat yang kita baca tadi, maka kita bisa tahu apa maksudnya tadi tidak mengenakan pakaian yang benar. Saya simpulkan seperti ini. Mengenakan pakaian yang benar berarti senantiasa bertobat menjadi semakin seperti Kristus. Saya katakan sekali lagi, mengenakan pakaian yang benar berarti senantiasa bertobat menjadi semakin seperti Kristus. Jadi enggak pantas bagi orang percaya seperti Anda dan saya untuk kita berhenti bertobat dan kita mau hidup seenaknya dan kita enggak mau lagi pakai pakaian pesta tadi, pakaian yang benar tadi dan kita enggak mau lagi untuk melakukan apapun itu untuk Tuhan. Karena kalau kita melakukan itu maka Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam kerajaannya. Sekarang kita coba kembali ke Matius 22, 11-13. Tapi kali ini, kata-kata tidak berpakaian pesta, kita akan ganti dengan kata tidak bertobat. Dan saya berdoa Anda untuk baca bersama-sama ya. 2, 3, ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak bertobat. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak bertobat? Tetapi orang itu diam saja, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkan orang itu dalam kegelapan, di sanalah akan dapat ratap dan kertak gigi. Hari ini Pastor Carlson tadi bilang bahwa temanya mengenai apa yang gak pantas dan pantas dilakukan oleh orang Kristen. Sebagai seorang Kristen kita gak pantas untuk bertobat. Bertobat itu gak cuma ngomong yang pertama kali Anda katakan kepada Tuhan Yesus, aku mau menerima engkau, Anda diselamatkan. Ya itu pertobatan sih. Tapi tadi Pastor Carlson cerita bahwa pertobatan atau kata aslinya metanoia itu ngomong tentang perubahan akal budi. Perubahan pikiran kita di mana kita terus-menerus, tadi Kolose berkata bahwa kita terus-menerus senantiasa berubah semakin seperti Kristus. Maka seharusnya seorang Kristen itu enggak cuma berhenti di bertobat untuk percaya, untuk selamat saja, tapi bertobat untuk semakin seperti Kristus. Lalu mungkin Anda tanya kepada saya, aduh, hukum Taurat banget gitu kan ya. Kok perbuatan banget gitu. Bukannya katanya kita diselamatkan karena kasih karunia. Kok sekarang harus pakai pakaian yang benar, harus serupa seperti Kristus, harus bertobat terus menerus. Nah, kita coba baca lagi tadi di kitab Wahyu yang kita baca ya, 19 ayat 7-8. Kita baca apa yang dikatakan oleh penulis Wahyu. Di ayat 8 dikatakan begini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan. Tadi kain lenan kan ngomong tentang perbuatan benar kita. Tapi penulis Wahyu Yohanes dia berkata, itu bukan kain yang kita jahit sendiri, bukan yang kita beli sendiri atau kita berusaha untuk ambil di mana. Tapi dikatakan dikaruniakan. Siapa yang mengkaruniakan? Tuhan kita. Dan kalau kita baca di Kejadian, bahkan kita tahu bahwa dalam pertama kali manusia jatuh, yaitu Adam dan Hawa, dalam Kejadian 3, mereka kan jatuh salah makan buah tuh. Respon pertama mereka apa saat mereka tahu dosa? Mereka merasa malu dan telanjang kan. Dan mereka langsung bersembunyi di balik pohon. Kalau dalam Kejadian 3:21 dikatakan seperti ini. Bahwa ternyata perilaku manusia untuk bersembunyi di balik pohon itu bukan yang sebenar, ya bukan yang baik. Maka di Kejadian 3:21 dikatakan begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau kita cuma sembunyi di balik pohon, itu kan sementara ya.
Ya kalau orang telanjang bayangkan sembunyi di balik tiang ini gitu. Kan ya tetap kelihatan gitu kan ya. Nggak bisa menutupi rasa malu dosanya. Tuhan tahu itu kalau manusia itu mustahil untuk bisa mengerjakan segala sesuatu untuk keselamatannya sendiri. Sehingga Tuhanlah yang dari awal berinisiatif untuk memberikan kasih karunia itu. Ayat ini saudara-saudara kemungkinan adalah perlakuan kasih karunia pertama Tuhan bagi umat manusia. Karena manusia jatuh pertama kali dalam dosa, maka Tuhan mengenakan pakaian itu sebagai act of grace. Atau tindakan kasih karunia. Lalu apakah karena kalau kita kasih karunia, terus kita pakai kasih karunia itu, kita hidup di kasih karunia, terus kita boleh hidup sembarangan? Tadi saya katakan bahwa harusnya yang pantas bagi orang Kristen kan bertobat kan ya. Kita baca apa yang dimaksud dengan kasih karunia, atau apa yang dikatakan mengenai kasih karunia dalam Roma 6 ayat 14. Dikatakan seperti ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia. Seringkali kita pakai kasih karunia sebagai alasan supaya kita bisa berdosa, supaya kita bisa hidup seenaknya, supaya kita nggak bertobat. Tapi Alkitab jelas menulis, kalau kita mengecap kasih karunia itu, kita merasakan kasih karunia itu, harusnya kita nggak lagi di bawah kuasa dosa. Kalau kita memang benar percaya dan benar merasakan kasih karunia, harusnya kita berubah, harusnya kita bertobat, harusnya kita semakin seperti Kristus. Bapak Ibu, saya ini mendapat sebuah privilege atau keistimewaan gitu ya, untuk lahir di sebuah keluarga yang bukan keluarga Kristen. Jadi pemandangan hari Minggu saya itu enggak seperti Bapak Ibu sekarang ini ya, lihat jemaat, lihat layar, lihat orang puji penyembahan gitu. Pemandangan saya dulu nonton TV, jadi siapa yang bisa relate di sini ya? Dulu nontonnya kalau hari Minggu itu kan Doraemon itu, Dragon Ball, Kapten Tsubasa, Gundam gitu kan ya, Inuyasha gitu. Ada yang relate di sini. Itu kesenangan saya waktu itu dulu, karena saya bukan orang Kristen, keluarga saya nggak Kristen, nggak ada yang ngurus saya ke gereja atau enggak. Tapi Anda tahu bahwa sepanjang hidup saya, 21 tahun, saya waktu itu TK SD saya sekolah Katolik, SMP, SMA, kuliah, saya sekolah Kristen gitu kan ya. Jadi itu ada pelajaran agama di sekolah, di kuliah ada. Dan waktu itu saya orangnya kan ambisius banget gitu kan ya. Jadi kalau ada pelajaran apapun itu, saya harus paling bagus. Jadi meskipun saya hidupnya nggak percaya Tuhan Yesus, saya hafal itu ayat-ayat. Bahkan, hari 1, hari 2, hari 3, sampai hari 7 Tuhan menciptakan apa. 10 perintah Allah apa gitu. Saya tahu semua, saya hafal semua. Karena dari kecil sekolah saya menyuruh saya untuk belajar itu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa hidup saya nggak pernah berubah selama saya mengetahui pengetahuan informasi mengenai ayat-ayat itu? Hidup saya baru berubah 7 tahun yang lalu. Saat saya pertama mengatakan ya kepada Tuhan di gereja ini, di gereja New Life. Kenapa kok bisa perlu begitu lama untuk saya akhirnya mengatakan ya pada Tuhan? Karena sebelumnya saya cuma terima ayat-ayat tadi, terima mengenai orang Kristen tadi sebagai pengetahuan aja. Dan saya nggak benar-benar alami Tuhan, nggak pernah benar-benar kecap kasih karunia-Nya. Tadi perumpamaan yang tadi jelas menulis bahwa tanpa kasih karunia mustahil untuk kita berbuat baik, mustahil untuk kita bertobat. Saya nggak pernah mengecap kasih karunia sebelumnya, ya jelas hidup saya nggak pernah berubah, jelas hidup saya nggak pernah bertobat. Tapi 7 tahun yang lalu saya akhirnya mengecap kasih karunia itu di gereja ini. Setiap minggu pada awal-awal saya percaya Tuhan, saya merasa hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya menangis dan percayalah saya Bapak Ibu bahwa saya dulu bukan orang yang suka cengeng. Percayalah bahwa saya nggak suka kalau orang lain lihat saya nangis. Tapi saya seperti nggak bisa membendung tangisan saya dan saya mengalami Tuhan begitu luar biasa dalam 7 tahun yang lalu itu. Dan tanpa saya sadar, hidup saya berubah. Dengar baik Bapak Ibu, bukan pengetahuan, bukan ayat, bukan khotbah, ini bukan PAW tadi yang mengubahkan Anda. Tetapi pengalaman dengan Tuhan dan kasih karunia Tuhanlah yang mengubahkan Anda. Mustahil kalau Anda sendiri, tapi itulah pemberian Tuhan bagi Anda. Kasih karunia yang sama itulah yang membuat Anda bisa bertobat senantiasa. Cerita tadi nggak berhenti di sana. Seringkali orang merasa, iya ya, Diki akhirnya sudah bertobat, terima keselamatan. End of story, akhir cerita. Enggak Bapak Ibu. Kalau kita akhirnya bertobat menerima keselamatan, itu baru permulaan dari hidup kita sebagai seorang Kristen. Tadi Alkitab jelas menulis bahwa kita senantiasa bertobat. Bukan cuma bertobat sekali untuk diselamatkan. Tapi harus terus menerus. Apakah pasti sempurna? Ya jelas enggak.
Saya pelayanan 7 tahun, ya sering ada gesekan, ya sering ada hina-hinaan, ya sering ada pertikaian. Pernah. Tapi apakah itu membuat kita untuk tidak jadi Kristen lagi? Ya enggak. Justru dalam kesalahan dan kelemahan itu kasih karunia menjadi nyata. Dan akhirnya membuat kita untuk semakin baik, semakin serupa seperti Kristus. Kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk bertobat setiap hari, untuk berubah. Dan kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk mengenakan pakaian yang benar tadi, yaitu bertobat setiap hari supaya seperti Kristus kan ya. Jadi inilah yang saya mau sampaikan dalam poin 2 ini, bahwa pulang ini to dress rightly, mengenakan pakaian yang benar. Jangan pakai pakaian yang fisik aja. Jangan tampil ke gereja cuma untuk pakai baju atau pakai apa, saya nggak tahu ya. Kita mau ke gereja untuk motivasinya apa. Tapi mulai hari ini, pakailah pakaian yang benar, yaitu pakaian yang rohani. Yaitu mau diproses oleh kasih karunia Tuhan untuk menjadi serupa Kristus. God bless you. Coba berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan juga untuk Diki. Percayalah bahwa tidak mudah untuk pertama kalinya berdiri di atas mimbar ini di depan begitu banyak orang, tapi tetap bisa pede dan dengan baik menyampaikan firman Tuhan. Saya tadi, bahkan bukan cuma tadi pagi juga, saya waktu di Blackstage saya senyum terus karena memang jujur aja saya itu sangat senang dan begitu bangga melihat bagaimana Diki Kuswandi dari yang tadinya ateis dan sudah 7 tahun di sini bertumbuh luar biasa dan hari ini dia bisa memberitakan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua. Coba semua yang setuju katakan haleluya. Izinkan saya dengan singkat saja, saya merangkum apa yang sudah kita belajar hari ini. Kita melihat cerita bagaimana Yesus pulang ke kampungnya, tapi di sana terjadi sesuatu yang gak pantas, yaitu orang-orang menolak Yesus. Sehingga gak pantas pula Yesus lakukan mujizat bagi mereka. Dikatakan Yesus itu gak bisa, atau memang gak sepatutnya untuk Yesus mengadakan mujizat di sana. Dan apakah ada hal-hal yang lain yang tanpa kita sadar selama ini kita sebagai anak Tuhan lakukan dan mungkin itu gak pantas. Mungkin sesuai poin pertama hari ini, mungkin ya saya gak katakan semua orang begitu, tapi mungkin ada anak Tuhan yang selama ini berdoanya gak sesuai. Sehingga kalau didoakan dan gak dijawab akhirnya kecewa dengan Tuhan, padahal memang dari awal apa yang kita doakan gak seturut kehendak Dia. Jadi mari kita semakin belajar punya kasih untuk firman Tuhan, cinta firman Tuhan, sehingga kita semakin lama semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan yang kedua sesuai yang disampaikan Diki Kuswandi tadi, to dress rightly, mengenakan pakaian yang benar, bahwa juga gak pantas kalau kita sudah mengalami Tuhan tapi hidup kita gak berubah-berubah. Sebab firman Tuhan mengatakan kasih karunia menuntun kita pada pertobatan untuk meninggalkan yang lama, meninggalkan yang jahat. Kasih karunia itu mendidik kita. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang cerminkan bagaimana kasih karunia Tuhan yang begitu besar melimpah dalam kehidupan kita sehingga orang lain pun bisa melihatnya. Semua yang setuju katakan amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini, yang mengingatkan kita bahwa benar memang Alkitab mengatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Itu benar bagi mereka yang fasik, yang jauh dari Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita yang hadir di gereja ini, kita yang mendengarkan apa hari ini, kita sadar semakin saya ikut Tuhan, semakin rancangan Tuhan menjadi rancanganku dan kehendak Tuhan menjadi kehendakku. Di mana saya akan menyangkal diri pikul salib, saya membuat kehendak saya dan saya katakan lebih baik saya lakukan apa yang Tuhan mau. Karena saya rindu Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya. Kami tahu ini tidak mudah, bahkan ini mustahil. Biarlah Tuhan yang memampukan kita semua. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tuhan memberkati.